Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merebak pertama kali di Wuhan sangat berdampak di banyak negara. Sebanyak 5% pasien COVID-19 menderita pneumonia parah, bahkan berpotensi terjadi disfungsi multiorgan dan tingkat kematian 1,4%. Maka dari itu, deteksi molekuler COVID-19 yang akurat perlu dilakukan dan menjadi tantangan tersendiri bagi banyak laboratorium mikrobiologi klinis. Indonesia mengalami kelemahan dalam deteksi COVID-19 karena sering mengandalkan rapid test serologi yang memiliki sensitivitas rendah sehingga sering menimbulkan hasil negatif palsu atau false negatif. Guna mencegah hasil yang tidak akurat, maka tetap harus dilakukan metode deteksi secara molekuler, reverse transcription quantitative polymerase chain reaction atau RT-qPCR, menggunakan sampel swab saluran pernafasan. Primer memegang peran penting dalam menjalankan proses PCR, sehingga harus didesain memenuhi parameter dan diharapkan dapat tervalidasi saat penelitian secara wet laboratory. Indonesia tergolong negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia dan memiliki rentang geografi yang luas, sehingga diprediksi SARS-CoV-2 bertahan lebih lama dan lebih cepat mengalami mutasi. Mutasi menyebabkan strain SARS-CoV-2 lebih bervariasi pada tiap daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kekerabatan filogenomik beragam SARS-CoV-2 di Indonesia. Kemudian, mendesain kandidat primernya yang dapat mewakili keseluruhan clade untuk deteksi molekuler COVID-19. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, mining data genom SARS-CoV-2 strain di Indonesia. Seluruh data FASTA komplit genom SARS-CoV-2 di Indonesia diperoleh dari database Gisaid yang berjumlah 38 data virus per tanggal 10 September 2020. Sebagai pembanding saat analisis maksimum likelihood, data FASTA SARS-CoV-2 Wuhan diunduh di laman NCBI. Guna mendesain primer, dipilih data genom virus. Yang kedua, anotasi gen. Anotasi gen menggunakan software Virus Pathogen Research atau VIPR. Data genom diunggah pada menu Workbench dan dilakukan proses analisis menggunakan menu Figure for Genome Annotator. Dipilih data FASTA nukleotida gen bagian RD/RP, S, dan N, lalu dilakukan proses desain primer. Yang ketiga, analisis kekerabatan filogenomik maximum likelihood. Analisis ini menggunakan software VIPR pada menu Generate Phylogenetic Tree dan menggunakan algoritma PIMIL. Algoritma ini mengatur topologi laju evolusi yang lebih akurat dan digunakan untuk data 100-1000 sekuen genom. Kemudian digunakan model substitusi GTR. File dengan format XML diunduh dan diilustrasikan pada software iTool. Kemudian dianalisis kekerabatannya dan ditentukan penyebab perubahan clade dengan melihat di Gisaid pada menu analisis. Yang keempat, desain primer. Primer didesain menggunakan webtool VIPR pada menu PCR Primer Design. 5 pilihan primer yang diberikan, diambil satu primer dan dicek kualitasnya menggunakan webtool OligoCard. Analisis filogenomik metode maximum likelihood dilakukan dengan menggunakan model substitusi, guna menggambarkan laju perubahan mutasi tetap di antara sekuens dan menjadi dasar dalam melakukan analisis evolusi genetik. Salah satu contoh model substitusi yang umum digunakan adalah GTR. Berdasarkan gambar 2, terdapat 5 clade SARS-CoV-2 yang ada di Indonesia, yaitu L, G, GH, GR, dan O. Clade GH ini yang paling banyak menginfeksi di Indonesia.
SARS-CoV-2 Wuhan tidak berkerabat dekat dengan sejumlah SARS-CoV-2 di Indonesia. Dua SARS-CoV-2 DKI Jakarta terpisah dari kelompok SARS-CoV-2 lainnya, tetapi masih dalam clade L. Hal ini disebabkan isolat virus DKI Jakarta berasal dari keturunan langsung clade paling awal yang merebak pertama kali di Wuhan, sehingga sedikit mengalami mutasi dan evolusi pada sekuensnya. Dua SARS-CoV-2 yang berada pada satu percabangan seperti pada garis jingga menunjukkan keduanya berkerabat dekat. Desain primer. Dari hasil analisis filogenomik, daerah S mempengaruhi jenis clade di Indonesia karena mampu mengubah konformasi nukleotida, sehingga diharapkan primer dapat digunakan untuk daerah S di seluruh clade. Primer diambil dari daerah RDRP dan N sebagai gen yang terkonservasi, serta S bagian SARS-CoV-2 clade GH. Berikut primer dengan target 3 gen tersebut. Primer dengan gen target RDRP, lalu N, dan S. Berdasarkan kelima primer dapat dijadikan kandidat untuk deteksi molekuler karena telah memenuhi syarat sebagai primer yang baik. Terdapat 3 primer yang memenuhi parameter dan lebih baik saat dibandingkan primer serta Prop CDC 2020. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih pula sudah menonton. Sampai jumpa.